Assalamualaikum, selamat sore semuanya kelas 11, 1, dan 5. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi persiapan ASA untuk semester genap tahun 2025-2026 mata pelajaran mat lanjut. Nomor 1, ini kisi-kisinya bisa dilihat semuanya. Jadi kalau misalkan tentukan derajat suku utama, koefisien utama, dan konstanta dari polinomial berikut, berarti kita di sini hanya mencek siapa yang menjadi suku utama dan seterusnya. Untuk yang A, derajat soal ini bernilai 8 ya, gitu. Karena pangkat tertinggi 8 di nomor 1 A ya. Itu derajatnya. Kalau suku utama itu berarti yang tadi yang pangkat tertinggi sekaligus sama koefisiennya juga dilibatkan. Berarti 20 X pangkat 8 itu adalah suku yang paling utama. Terus kalau koefisien utamanya berarti 20 ya, karena koefisien utama itu ada di depan X pangkat tinggi. Dan untuk konstanta, konstanta itu adalah suku tetap. Kalau yang tidak variabelnya yang tidak ada itu minus 17. Itu yang A. Kalau yang B, derajatnya yang paling tinggi di sini adalah 9 ya. Oke, ada 9 situ ya, paling tinggi 9. Berarti suku utamanya adalah sama dengan minus 13 X pangkat 9 gitu ya. Lalu untuk koefisien utamanya yang tadi pangkat 9 yang paling tinggi yaitu min 13 serta konstantanya adalah 7. Ya, itu 1A dan B semuanya terkait dengan teori pengenalan dari polinomial. Lanjut nomor 2. Di sini kita mengenal perilaku ujung grafik. Ingat jangan lupa semuanya yang sudah kita pelajari di awal ada 4 macam ya jenisnya gitu. Nah, untuk yang 2A ini dia jenisnya adalah nilai koefisien utamanya atau A8 ya namanya ya. Kenapa A8? Karena kan pangkat paling tinggi 8 gitu ya. Ini nilainya negatif atau kurang dari 0 sama pangkat N-nya 8 gitu ya, itu genap gitu ya. Bilangan genap tapi koefisiennya negatif. Kalau misalkan dia bilangan genap tapi koefisiennya negatif, maka grafiknya nanti kesimpulannya gitu ya, untuk yang A, grafik tersebut yang di nomor 2A mengarah gitu ya. Ujung-ujungnya mengarah gitu ya. Mengarah ke kiri bawah dan kanan bawah. Iya, itu untuk 2A ya semuanya ya. Kalau 2B ini dia nilai A7 namanya ya. Kita ganti sekarang 2B. 2B itu dia A7-nya bernilai positif ya. A7-nya positif namanya A7 ya. Karena pangkat paling tingginya 7 di sini ya. Suku utamanya 7 ya, 3,7. Lalu pangkatnya tadi untuk si N-nya 7 ya. Sudah disebutkan barusan ya. Nah, kalau 7 itu dia bilangan ganjil. Berarti ya. Derajatnya berarti bilangan ganjil. Ya. N sama dengan 7. Ya, pangkat tertingginya. Tapi 7 itu ganjil. Kalau ganjil tapi koefisiennya positif, berarti kesimpulannya nanti grafik mengarah ke kiri bawah dan kanan atas. Iya, ini masuk kategori ketiga ya. Kalau misalkan di sini kalau misalkan koefisien dari fungsi paling tinggi pangkatnya positif dan n-nya ganjil, maka dia kiri bawah kanan atas. Ya, itu nomor 2B semuanya. Lanjut nomor 3. Nah, di sini kita mencari oh iya, tadi Bapak lupa ini ya. Ini maksudnya di soal ini sebenarnya kita nggak tahu nih tadi ya. Maaf lupa diganti sebelumnya. Sebentar, Bapak coba revisi dulu. Tadi ini sebenarnya bukan 4 ya, dia awalnya M. Nah, ini M, ya kita nggak tahu nilainya. Sama ini N. Ya, nah itu ya.
Tadi kita nggak tahu ya, lupa diganti, nanti Bapak revisi ya. Nah, jadi memang di situ awalnya nggak tahu ya, M dan N-nya nggak tahu gitu ya, M dan N-nya nggak tahu, tetapi nilai P2 dan P-3-nya sudah diberitahukan. Berarti kita nanti menggunakan sistem eliminasi di sini ya, semuanya mencari M dan N dulu untuk nomor 3 ya. Berarti nanti ini caranya menggunakan konsep nilai suku banyak yang udah kita bahas di awal, substitusi X-nya 2 dan Y-nya 44 ke persamaan awal ya, pertama. Jadi yang kita substitusi pertama adalah ketika P2 sama dengan 44. Berarti masukin X-nya 2 ya. Berarti nanti 44 sama dengan gitu ya. Atau M dikali X-nya 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 min N dikali 2 kuadrat tambah 30 kali 2 min 8 gitu ya. Nah, semuanya. Habis itu ini nilainya tadi sama dengan 44 ya tadi ya di soal. Nah, ini kita kecilin dulu angkanya berarti 8M min 4N sama dengan gitu ya. 30 kali 2 60 ya. 30 kali 2 60, 60 kurang 8 itu 52. 52-nya pindah ruas ke kanan jadi min, 44 kurang 52 itu adalah min 8. Nah, ini kita bisa kecilin ya. Angkanya kita bagi aja 4 semua ya biar angka kecil. Jadi 2M min N sama dengan min 2. Ini pertama yang kita dapatkan. Nanti yang kedua kita lanjut lagi yang ketika P X-nya min 3 yaitu minus 296 ya. Nah ini kita jalankan juga semuanya minus 296-nya ini ya. Berarti M dikali X-nya min 3 ya. Berarti min 3 pangkat 3 min N dikali min 3 kuadrat tambah 30 dikali min 3 min 8 sama dengan min 296. Ini jadinya min 27M gitu ya. Ini min 9N karena pangkat genap positif ya. Tapi udah min lagi jadi minus. Min 90 min 8 sama dengan min 296. Kalau kita persempit, kita pindah ruas gitu ya. Jadinya nanti 27M sama 9N pindah ke kanan aja kali ya. Pindah ke kanan jadi plus nanti ya. Biar dia plus berarti 27M ditambah 9N. Nanti yang pindah ruas berarti si min 296-nya ke kiri ya. Nah, itu min 90 kurang 8, min 98 ditambah 296 itu 198. Itu semuanya ya. Nah, nantinya ini kita kecilkan, bisa dikecilkan lagi, kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, nanti hasilnya adalah 3M. Bagi 3, sorry. Bagi 9 ya, maksudnya ya. Kita bagi 9, berarti jadinya 27 bagi 9, 3M ya. 3M tambah 9 bagi 9, 1 berarti N. Sama dengan 198 bagi 9 itu 22. Nah, inilah nanti akan kita eliminasi persamaannya untuk mencari M dan N ya tentunya gitu ya. Kita elim. Kita mulai ada 3M tambah N gitu ya. 3M tambah N nilainya sama dengan 22 dan 2M min N sama dengan min 2. Ini udah sama N-nya, cuma beda tanda berarti ditambah ya. Ya N habis, dieliminasi dulu. 3 tambah 2, 5M. 22 tambah min 2 itu 20 ya. Karena sama aja dengan 20 kurang 2. Berarti M-nya 4. Nah, nanti kalau M-nya 4, maka N-nya disubstitusi aja nih ke sini ya. 3 kali 4, 12. Pindah ruas minus tambah 22 yaitu 10. Nah, ini jawabannya. M-nya 4 dan N-nya 10. Gitu. Semuanya ya. 12, 3 dan, 11, 1 dan 5 gitu ya. Nah, nanti masukin ke pernyataannya apakah betul 4M tambah 2N 36. Berarti 4 dikali 4 ditambah 2 kali 10. Karena N 10. Ketika 16 tambah 20 itu 36. Ternyata benar ya. Nomor 1. Nyatanya benar. Apakah P-1 itu 52? Berarti kita lengkapi dulu fungsinya ya. Kita lengkapi di atas aja kali ya. Jadi PX gitu ya. Jadi dapat M-nya 4 berarti 4X pangkat 3 gitu ya. 4X pangkat 3 terus dikurang N-nya
10 ya. Jadi 10x kuadrat plus 30x min 8. Kita masukin x min 1 buat nyari nilainya. Dari si P min 1 ya. Berarti kalau P-nya min 1, berarti ini kita hitung nanti 4 kali min 1 pangkat 3, min 10 kali min 1 kuadrat, tambah 30 kali min 1, min 8. Nanti kalau dihitung jadinya min 4, min 10, min 30, min 8. Itu hasilnya minimal 2, tapi di situnya plus ya. Berarti pernyataan kedua salah. Nah, bagaimana yang ketiga? Perilaku ujung grafik dari fungsi itu adalah kiri bawah dan kanan bawah. Tadi kita dapetin M-nya positif dan pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil dan bilangan koefisien depannya positif, berarti kan dia masuk ke sifat ketiga ya. Ngarah ke kiri bawah dan kanan atas harusnya ya. Bukan kiri bawah kanan bawah. Kalau kiri bawah dan kanan bawah itu kalau koefisien pangkat tertingginya itu tadi adalah negatif dan pangkatnya genap. Nah, berarti ini salah ya. Salah harusnya kiri bawah dan kanan atas. Berarti jawabannya B. SS benar, salah, salah untuk nomor 3. Seperti itu semuanya ya. Selanjutnya nomor 4. Ini kita akan mengoperasikan dari fungsi cukup banyak PX, QX, dan RX. Yang pertama 4A, ini kita hitung dulu hasil penjumlahan dan pengurangannya gitu ya. Kalau ini berarti nanti jadinya hasil akhirnya gitu ya. Kita tulis dulu PX-nya berarti ada 6X pangkat 4 gitu ya. Ditambah 2X pangkat 3 min 4X gitu ya. Minus 2. Nanti dikurang sama setengah Q, setengah RX ya. Nah, setengah RX berarti setengah dari ini ya. Sorry, balik. Setengah dari ini maksudnya. Nah, berarti dikurang setengah RX min 6 dibagi 2 itu kan min 3 ya. Berarti min 3X pangkat 3 dibagi 2 semua plus 6X plus 2. Terus ditambah sepertiga QX ya. Sepertiga dari 3X min 12 itu berarti adalah X min 4 ya. Sepertiganya gitu soalnya bagi 3 semua. Nah ini kita gabung hasilnya pangkat 4 sama pangkat 4 ya. Tapi pangkat 4 sendirian jadi tetap 6X pangkat 4. Lalu ada 2X pangkat 3 pasangannya sama yang pangkat 3 juga. Ini 2 kurang min 3 ya. Min ketemu min jadi positif buat tambah 3, 5. Berarti 5X pangkat 3. Lalu X sama X ada min 4, min 6, min 10, tambah 1, min 9. Berarti min 9X ya. Min 9X karena pangkat 2 nggak ada. Ya. Habis itu di konstantanya ada min 2 kurang 2, min 4 kurang 4 lagi, min 8. Ya ini jawabannya. Untuk yang nomor 4A. Kalau 4 yang B itu tinggal dimasukin aja nilainya ke awal. Jadi nggak usah cari perkalian aljabarnya. Langsung berarti 2P1 gitu ya dikali sama Q2. Berarti masukin S1 di P ya. Berarti 2 dikali P-nya itu kan tidak 6. 6 berarti 6 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 min 4 kali 1 min 2. Terus dikali sama Q, Q-nya 2. Q2 itu berarti 3 kali 2 min 12. Nah, ini kita hitung 2 dikali, ini 6 tambah 2, 8, 8 kurang 4, 4 kurang 2, 2 ya. Itu. 6 tambah 2, 8, 8 kurang 4, 4 kurang 2, 2 ya. Dikali lagi sama ini sebenarnya 3 kali 2, 6 kurang 12 min 6. Nanti hasilnya adalah minus 24 ya. 4 kali min 6 itu min 24 ya. Nah itu nomor 4B. Untuk nomor 5, di sini kita pakai dua cara. Dengan cara bersusun honor ini wajib ya. Nanti kalau diulangan dua cara ya. Karena dia bilang gunakan cara bersusun dan honor. Berarti dua-duanya wajib dicoba ya. Kita pertama pakai cara bersusun dulu ya. Kita pecah dua aja di sini. Nomor 5, pertama kita pakai cara bersusun terlebih dahulu ya. Cara bersusun. Iya. Ya.
Nah, kalau bersusun gini kan ya. Nah, ini ada 3x pangkat 4 gitu ya. Dikurang 7x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 8x tambah 4 dibagi sama 3x min 1. Ya, biasa kita pelajari di kelas, pertama bagian depannya bagi depan juga gitu ya. 3 bagi 3 1, berarti 1x pangkat 3 ya, karena x berkurang 1 pangkatnya. Terus pangkat 3-nya nanti dikali ke semuanya ya. Berarti jadinya 3x pangkat 4 lagi, min x pangkat 3. Nah, ini kita kurangi. Habis yang pangkat 4-nya, berarti pangkat 3 ini min 7 kurang min 7 kurang min 1 itu min 6 berarti ya. Sama dengan min 7 plus 1 gitu ya. Min 6x pangkat 3, min 4x kuadrat, tambah 8x tambah 4. Ini kita bagi lagi dengan yang min 3, berarti min 2x pangkat 2 ya. Kali lagi semua jadi min 6x pangkat 3 plus 2, min 2 kali min 1 plus 2 ya. Berarti plus 2x kuadrat gitu ya. Ini kita kurangi lagi gitu ya. Coret 3-nya, berarti tinggal min 4, min 2 itu min 6 ya. Min 4, min 2, min 6 gitu ya. Terus ditambah 8x tambah 4, kita bagi lagi gitu ya. Min 6x kuadrat dibagi 3x itu min 2x kali semuanya. Jadi min 6x kuadrat min 2 plus ya. Karena kan min 2 kali min 1 plus 2x gitu ya. Kita kurangin, coret lagi gitu ya. 8 kurang 2, 6x min 4 plus 4 masih bisa sekali lagi. 6 bagi 3, 2 ya. Berarti plus 2 ya. X habis. 2 kali 3x 6x min 2 ya. Nah, kalau dikurang, maka kita akan dapat sisanya, yaitu 4 kurang min 2, yaitu 6. Berarti sisanya 6, dan ini yang dikotakin warna hijau adalah hasil baginya, yaitu x pangkat 3 min 2x kuadrat min 2x tambah 2. Nah, kita buktikan dengan honor kalau jawabannya sama ya. Kita pakai cara 2 ya. Kalau cara honor sebelah sini. Cara honor berarti kita bikin dulu angka-angka koefisien yang tertera di soal. Ini kosong bilangannya. Pembaginya kalau 3x min 1 itu sepertiga ya. Kalau dibuat 0, pembuat 0 kan 3x min 1 sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti x-nya pindah ruas, min satunya jadi sepertiga gitu ya. Ini angkanya ada 3, ada min 7, ada minus 4, ada 8, ada 4 ya semuanya. Diturunkan 3-nya, kita kalikan 3 kali sepertiga itu adalah 1, kurang 7 min 6, kali sepertiga min 2, ditambah 4 min 4 min 6 lagi, dikali sepertiga min 2, 8 kurang 2, 6, 6 bagi 3, 2, tambah 4, 6. Nah, ini sisanya yang sudah kita dapatkan. Dan jangan lupa ini kita kecilkan, karena kan A-nya di sini 3 ya A-nya ya. Jangan lupa rumusnya kalau hasil bagi, di sini hasil bagi untuk honor ya, hasil bagi itu rumusnya adalah HX dibagi A ya, gitu. Nanti kita bagi apa? Bagi 3 gitu ya. Nanti ntar 3X pangkat ini kan pangkatnya kan awalnya 4 ya, kebuang 1, tinggal 3 berarti ya. 3X pangkat 3 min 6X kuadrat, min 6X tambah 6 kita bagi 3 rumusnya ya. Kita bagi 3, berarti hasilnya nanti 3 bagi 3, 1, X pangkat 3 min 2X kuadrat min 2X tambah 2, dan ini sama dengan hasil yang cara bersusun. Nah, itulah 11, 1, dan 5, jawaban nomor 5. Caranya, ini nanti kalau bilangan wajib ya. Dua-duanya digunakan biar sinkron sama antara cara bersusun dengan cara honor. Nomor 6, di sini kita coba menggunakan cara honor. Jadi ketika di sini dibagi X min 3, sisanya 36. Ya. Nah, berarti nanti kita di sini kita buat dulu honornya gitu ya. Dengan pembagian awal adalah X sama dengan 3 ya. Ini ada 1, ada min 2, min N ya. Untuk koefisien X pangkat 3, ada min soalnya duanya.
terus 5 min 4 sama 9N min 6 gitu ya. Oke, ini kita cari nanti berapa hasil dari sisanya, bentuk sisanya, nanti hasilnya kita samakan dengan 36 ini gitu ya. Oke, kita mulai. 1 dikali 3 adalah 3. 3, ini kita tambah ya biasa ya. Bisa tambahin kalau ke atas. 3 tambah min 2 itu sama 1, berarti 1 min N ya. 1 min N dikali 3 itu 3 min 3N. 3 min 3N tambah 5 itu 8 min 3N. 8 min 3N kali 3 yaitu 24 min 9N gitu ya. Terus 24 min 9N kurang 4, 20 min 9N gitu ya. Kali 3 lagi jadi 60 min 9 kali 3, 27N gitu ya. Nah, nanti tambahin sampai atas, 60 kurang 6 itu 54. Min 27N min 9N itu adalah min 36N gitu ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 36. Gitu. Nah, kita cek nih. Kira-kira hasil angkanya bagus atau tidak gitu ya. Kalau kita cek, ini kan nanti pindah ruas ya semuanya. Ini 36N bisa pindah ruas, 36N sama dengan 54 kurang 36 gitu ya. Nah, berarti 54 kurang 36 itu adalah 18. 18 adalah 36N. Oh, N-nya ternyata adalah setengah ya, N-nya ya. Oke, N-nya setengah. Nah, N-nya setengah. Tapi buat mastiin kita coba cek pakai itu juga ya. Menggunakan teorema sisa bisa juga gitu ya. Kita masukin X langsung 3, nilainya 36 gitu. Coba ya kalau dengan menggunakan, jadi dibolehkan ya kalau ada yang mau menggunakan teorema sisa gitu ya. Yang pertama ya tentunya ya, teorema sisa 1 kita masukin X3 berarti F3 kan nilainya harus 36 ya semua ya nilainya. Kita cek benar atau enggak ya ini ya. N-nya juga setengah gitu ya. Berarti 3 pangkat 4, 81 gitu ya. Min 2 tambah N dikali 3 pangkat 3, 27. Dikurang 4, ditambah 5 kali X kuadrat kan X-nya 3. 3 pangkat 2, 9 kali 5, 45 ya. Min 4 kali 3, 12. 4X ya. Tambah 9N min 6. Ini hasilnya sama dengan 36 katanya ya di soalnya. Nah, ini kita jabarin berarti 81 dikurang 54 ya. 27 kali pelangi ke sini. Terus dikurang lagi 27N. Tambah, nah ini 45 kurang 12 kan 33 ya dikecilin. Tambah 9N min 6 sama dengan 36. Nah ini kan 2 min. Oh iya, dia ada kesalahan berarti ya. Ini bukannya kan 9 kurang 27 bukan min 36 ya, tambah ya. Ini harusnya min 18 tadi ya. Maaf ada kesalahan. Ya betul ya, dia ada yang salah hitung. Di sini min 27 kalau tambah 9 itu min 18N ya. Ini dihapus dulu, ini min 18 jadinya ya. Oh berarti bukan setengah ya, N-nya ya. Bukan setengah tapi 1 ya, berarti ya. N-nya 1. Nah kita cek di sini akan sama atau enggak jawabannya gitu ya. Berarti min 18N gitu ya. 81 kurang 54 tambah 33 itu kan 60 ya. 60 terus kurang 6 lagi. Ya. 81 kurang 54 tambah 33 kurang 6. Itu hasilnya 54 berarti min 18N tambah 54 sama dengan 36. Nah, nanti di sini akan dapat nilainya 18N sama dengan 18. Ya, 54 kurang 36 pindah ruas. Maka N juga 1. Nah, sama ya, cocok ya. Jadi sesuai antara tema sisa dengan cara honor. Ya, nanti kalau N udah ketemu tinggal disubstitusi ke fungsi awal, baru kita cari sisanya ketika dibagi oleh X tambah 2. Berarti Fx kita lengkapi dulu fungsinya. X pangkat 4 min 2 tambah 1 kan 3. Berarti min 3X pangkat 3 tambah 5X kuadrat min 4X tambah 9 kali 1, 9 kurang 6, 3 ya. Nah, setelah kita masukin N-nya 1 tadi. Nah, ini kita masukin F-nya ketika X-nya min 2 ya. X plus 2 kan berarti min 2 ya. Ini boleh pakai tema sisa atau pakai honor.
Ini kalau dihitung min 2 pangkat 4 kali, dikurang 3 kali min 2 pangkat 3, tambah 5 kali min 2 kuadrat, min 4 kali min 2 tambah 3. Ini kalau kita hitung hasilnya nanti min 2 pangkat 4 itu 16 gitu ya. Terus dikurangi 3 kali min 8, itu plus 24 berarti. Terus ditambah 4 kali 5, 20. Tambah 8, min 4 kali min 2, 8. Tambah 3 lagi, hasilnya 71 jawabannya ya. Itu untuk nomor 6 semuanya. Seperti itu terkait dengan corner atau teorema sisa yang pertama ya. Gitu. Untuk nomor 7, kita menggunakan cara salah satu, boleh pakai honor biasa, yang 2 kali honor, atau cara Honokino. Nah, kalau misalkan mau pakai Honokino, berarti kita di sini harus mencari ya min B per A dan C per A, min C per A-nya ya. Untuk K1 yaitu min C per A, ini kita cari nilainya dulu. Dan K2 yaitu min B per A. Yang nantinya untuk dimasukkan ke Honokino. Ini min C per A berarti min 6 dibagi 2 itu 3. Kalau K2 min B per A min 1 dibagi 2 itu setengah. Nah, di kita berbikin Honokino-nya ada 6, ada ini kita cuma nyari sisa aja ya, sisanya saja yang diambil 6, terus 0 ya, pangkat 3-nya nggak ada. Terus minus 8, 2, dan 10 ya. Yang nggak ada hanya pangkat 3-nya aja. Selain itu ada semua mewakili pangkat 4, pangkat 2, min 8, pangkat 1-nya 2, dan pangkat konstantanya adalah 10. Ini Honokino gitu ya. Honokino ini kosong, ini kosong, ini kosong ya gitu. Sama yang belakang ini kosong juga gitu. Nah, kita nanti cari sisanya di sini, sisanya dalam bentuk fungsi linear ya. Ingat fungsi linear bentuknya mx tambah n, bisa mx tambah n atau px tambah q sama aja ya. Gitu. Tinggal pilih simbolnya nanti mau yang mana gitu ya. Oke, ini K1-nya 3, K2-nya setengah. Kita mulai dari 6 dulu ya. Di jumlah biasa caranya 6 dikali 3 itu 18. 18-nya di sini ya berarti ya. Terus 6 dikali setengah 3. Ya. 3 tambah 0, 3. 3 dikali 3, 9. 9-nya di sini berarti ya. Di baris yang pertama. Lalu 3 dikali setengah itu adalah 3 per 2 ya. Nah, 3 per 2-nya di sini gitu ya, tulis. Nah, dijumlah ini. Berarti 18 dikurang 8 ditambah 3 per 2. Itu hasilnya nanti 23 per 2 ya. Oke. 23 per 2 ini dikali lagi sama 3 gitu ya. Itu jadinya nanti 3 adalah 69 per 2 gitu ya. Habis itu yang ini satu lagi 23 per 2 dikali setengah adalah 23 per 4. Nah, di akhir tinggal jumlahin gitu ya. Tinggal jumlahin angkanya. Nah, ini 2 tambah 9 ditambah 23 per 4. Itu hasilnya 67 per 4 ya. 67 per 4. Kalau ini 10 tambah 69 per 2 itu 89 per 2. Berarti sisanya nanti pecahan ya. Sisanya yaitu 67 per 4x ditambah 89 per 2. Ya. Oke, itu kalau mau pakai cara Honokino. Ya, dimana 67 per 4x ditambah 89 per 2. Kalau misalnya pakai cara biasa, Honor biasa gitu ya. Honor biasa berikan kalian harus memfaktorkan ini dulu ya. Ini faktornya nanti jadinya 2x min 1 sama x min 3 ya. Sorry. Bukan ini faktornya, sebentar. Kalau 2x kuadrat min x min 6 itu dia jadinya 2x min 3 min 3 plus 3 x min 2 ya semua ya. Nah, ini
Kalau kita mau menggunakan faktor ya, kalau biasa berarti 2/3 dikali X min 2. Karena kan min 4 tambah 3 min 1. Kalau dikali min 6 ya. Dan depannya 2. Oke, kita pakai cara biasa. Kalau biasa yang 2 kali. Kalau ada yang mau pakai cara itu boleh. Ya. Nah, kalau pakai cara biasa berarti kita nanti bikin dulu ininya ya. Corner pertama ada 6, ada 0, min 8, 2, 10. Misalkan pertama kita mau bagi dengan 2 dulu kali ya. Angkanya bulat dulu. Ini sebagai K1 namanya ya. Ini K1 namanya. 6 dikali 2, 12 tambah 0, 12. Kali 2, 24. 24 kurang 8, 16. Kali 2, 32. Tambah 2, 34. Kali 2, 68. Tambah 10, 78. Ini S1 ya. Ini S1. Kalau S2 nanti dicari pakai ini satu lagi ketika K2-nya min 3/2 ya. Kita turunkan lagi 6-nya. 6 dikali min 2/3 itu min 9. Ya. Min 9 tambah 12, 3. 3 kali min 3/2 min 9/2. Ya. Terus min 9/2 ditambah 16 itu 23/2 ya. 23/2 dikali min 3/2 itu adalah min 69/4. Min 69/4 ditambah 34 itu 67/4. Nah, ini adalah S2. Nah, rumusnya nanti kalau yang ini adalah S untuk sisa ya. Rumusnya adalah yang pernah kita bahas di kelas sama dengan S2X dikurang S2K1 ditambah S1. S2X-nya 67/4X. S2K1 berarti 67/4 kali 2. 67/4 kali 2 itu 67/2 ya. 67/2 ditambah 78. Berarti sama dengan 67/4X min 67/2 ditambah 78 itu hasilnya 89/2. Jadi sama kayak tadi ya jawabannya ya sebelumnya semua ya. Jadi jawabannya adalah ini sisanya. Seperti itu semua untuk nomor 7. Nomor 8 di sini kita menggunakan tema sisa ya. Memecahkan 3 soal. Nah, untuk nomor 1 ya. Pernyataan 1 kita tinggal masukkan saja X-nya min 1/3 ya. Berarti nanti F min 1/3 faktornya dia harus min 5 jawabannya ya. Kira-kira benar atau salah ini kita hitung dulu pastinya gitu ya. 27 kali min 1/3 pangkat 3 ditambah 18 dikali min 1/3 kuadrat min 9 kali min 1/3 tambah 1. Nah, ini kita hitung. 27 kali min 1/3 pangkat 3 itu kan berarti 27 dibagi min 27 itu min 1 ya. Yang ini 1/9 kali 18 2. Ini 9 bagi 3 3 ya. Min habis berarti plus 3 ya. Nah, terus plus 1 lagi. Berarti min 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 itu hasilnya 5. Sedangkan di sini min 5. Berarti pernyataan 1 salah. Untuk pernyataan 2 ini tinggal langsung tambahin aja karena sama-sama S min 5 ya pembaginya. Jadi sisa ditambahin terima 1 ya. 18 tambah 4. 18 tambah 4 itu hasilnya adalah 22. Maka ini benar. Ya. Nah, untuk pernyataan 3 ini habis dibagi itu artinya sisanya 0. Apakah betul sisanya 0? Kita cek ketika X-nya min setengah nih ya. Berarti masukin min setengah ke fungsi awal. Kita cek apakah dia benar 0 jawabannya. 2 kali min setengah pangkat 3 ditambah 3 kali min setengah kuadrat min 3 kali min setengah min 2. Ini dihitung min 1/8 ya. Kali 2 min 1/4. Kalau yang sebelahnya 3/4. Kalau ini 3/2. Dikali soalnya ya. Min kali min plus kurang 2. Nah, ini kalau dihitung hasilnya berarti min 1/4 ditambah 3/4 itu kan hasilnya setengah ya. Nah, setengah kalau ditambah 3/2 kan jadi 2. 2 kurang 2, 0. Ternyata betul sisanya 0.
Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah SBB. Salah, benar, benar. Seperti itu semuanya untuk nomor 8. Nomor 9 ini masuk ke teorema sisa ketiga ya. Kalau dibagi sama X kuadrat minus 96, maka nanti sisanya dalam bentuk MX tambah N atau PX tambah Q simbolnya ya. Jadi kita nanti di sini mencari nilai P dan Q dari informasi yang ada. Nah, X kuadrat min X tambah 6 kan kalau difaktorin pembaginya jadi X min 2 dikali X min 3 ya. Jadi ada X min 2, kenapa? Dan X min 3 karena min 2 dikurang 3 itu min 5, kalau dikali 6. Dan ini dua-duanya sudah ada di soal tentunya. Jadi kita bisa langsung mencari P dan Q-nya dengan menggunakan teorema sisa ketiga ya. Yang sudah kita bahas di kelas. Nantinya mengarahnya ke eliminasi dan substitusi. Berarti nanti di sini yang pertama ketika X-nya sama dengan 2 pembaginya ya. Maka nanti kita akan dapetin nilai F2 sama dengan 7. Nah, maka X tambah Q-nya berarti kita masukin X-nya 2, berarti 2P tambah Q sama dengan 7 gitu ya. Itu kalau X-nya 2. Kalau X-nya 3 berarti F3 nilainya sama dengan 5. Berarti 3P tambah Q, X-nya 3 ya. 3P tambah Q sama dengan 5. Kalau kita kurangi, Q-nya habis. 2 kurang 3 itu min 1, berarti min P. Min P sama dengan 2, maka P-nya adalah min 2. Nah, untuk menjadi Q-nya tinggal disubstitusi aja ke salah satu persamaan. Misalkan kita pilihnya itu ke persamaan yang kedua ya. Yaitu 3P tambah Q sama dengan 5. P-nya dimasukin min 2 tambah Q sama dengan 5. Maka Q-nya ini kalau dihitung min 3 kali 2, min 2 kali 3 min 6, min luas plus 6 tambah 5 11. Berarti kesimpulannya kita dapetin sisanya si P-nya gitu ya. Sisa dari soal ini adalah min 2X ditambah 11. Itu nomor 9. Kalau nomor 10 selanjutnya ini juga masih sama kayak tadi caranya ya. Nanti mengarah ke eliminasi dan substitusi. Nah, teman kita harus tahu dulu faktor-faktor apa saja pembaginya untuk P gitu ya. Yang pertama yang kita ketahui di sini bagian 1 ya. PX-nya mau dibagi sama X kuadrat min 6X min 7. Kalau difaktorin dia jadinya X min 7 sama X plus 1 karena kalau dikaliin ditambah 1 kurang 7 min 6 kalau dikali min 7. Maka katanya sisanya adalah 6X tambah 4. Nah, ini kita cari sisa masing-masing baik 7 maupun 1 ya. Min 1 ya. Sama kalau misalkan P ketika X-nya 7, berarti sama dengan 6 dikali 7 tambah 4. Berarti 42 tambah 4 itu adalah 46. Kalau P min 1 gitu ya. Kita cari juga P min 1. Kita susi-susi ke fungsi sisa yang diketahui. 6 kali min 1 ditambah 4 itu berarti min 6 tambah 4. Min 6 tambah 4 itu adalah min 2. Itu yang pertama. Yang kedua kita masih lanjut ke PX lagi tapi dibaginya beda. Dia dibaginya sama si X kuadrat min 10X plus 9. Kalau difaktorin dia jadinya X min 1, X min 9. Kenapa? Karena kalau min 1 tambah min 9 itu adalah min 10. Kalau dikali 9. Ya. Sisanya di sini katanya 4X min 2. Kalau P-nya 1 X ya. Berarti P1 sama dengan masukin ke 4X min 2 ya. Berarti 4 kali 1 min 2 itu sama dengan 4 kurang 2 itu adalah 2. Kalau P9 berarti P9 P besar ya, P besar 9 berarti 4 kali 9 dikurang 2.
4 kali 9, 36, min 2 itu 34. Pertanyaannya adalah mencari PX dibagi yang tadi ya, yang di awal bilang kita nanti sisanya bentuknya PX tambah Q, P kecil ya. P kecil X tambah Q. Ini kalau difaktorin dia jadinya X min 7, X min 9 pembaginya kenapa? Karena kalau min 7 tambah min 9 itu min 16. Kalau dikali min 9 kali min 7 plus 63. Berarti yang kita ambil cuma X min 7 sama X min 9. Berarti yang ini yang 46 sama yang 34 nanti yang kita hitung. Ya, ke dalam bentuk eliminasi sisa PS tambah Q-nya. Gitu ya. Nah, sebelah sini aja berarti. Jadi kita ambil yang X-nya 7 dan X-nya 9 saja. Kalau X-nya 7 berarti nanti kita akan dapat bentuk PX tambah Q-nya ya. Berarti P kali 7 ya. P kecil dikali 7 tambah Q. Ini sama dengan 46 katanya ya. 46. Kalau yang ketika X-nya 9. Ini berarti P dikali 9 gitu ya. Ditambah Q sama dengan 34. Ini kita kurangi ya. Coret Q-nya. 7P dikurangi 9P itu min 2 ya. Berarti min 2P sama dengan P kecil ya. 46 kurang 34 itu 12. Berarti P-nya 12 bagi min 2 itu min 6 ya. P kecil min 6. Nanti dengan menggunakan metode substitusi bakal dapat Q-nya ya. Pilih salah satu aja mau persamaan 1 atau 2. Kalau misalkan persamaan 1 berarti kan P-nya min 6 ya. Min 6 kali 7 min 42 pindah ruas plus 42. 46 tambah 42 itu 88 Q-nya. Nanti pakai persamaan 2 juga sama ya. Min 6 kali 9 kan minimal 4. Pindah ruas jadi plus. 54 tambah 34, 88. Berarti kesimpulannya PX dibagi sama tadi ya. Persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat min 16X ditambah 63. Ya. Itu sisanya adalah tadi. Yaitu PX tambah Q atau min 6X tambah 88. Ya. Itu jawaban nomor 10 semuanya. Kalau nomor 11, kita lihat nomor 11 ya. 11 itu, 11 nih. Nah ini, ya 11 itu kita masih sama kita tadi. Tapi ini ada rumusnya ya nanti untuk HX. Katanya PX kali X. Nah, nanti di ulangan bisa jadi nggak cuma kali ya. Bisa aja tambah, kurang, atau bagi tergantung fungsinya gitu ya. Jadi kalau di kisi-kisi ini kita tampilkan dalam perkalian gitu ya. Nah, berarti sebelum kita eliminasi nanti di akhir, menuju ke sisa yaitu yang bentuknya PX tambah Q, kita lihat dulu faktor ini ya. Ini kalau difaktorin jadinya X min 6 sama X. Oh iya, salah nih ya soalnya nih. Ini maksudnya tadi bukan ini ya. Nanti diganti soalnya. Ini harusnya sebentar. Karena di situ faktornya X min 6, X min 8 ya. Berarti ini bukan plus 2 nih. Ya. Ini kita ganti aja biar nggak salah nanti soalnya. Ini maksudnya bukan plus 2X tadi. Ini maksudnya adalah min 14X ya. Nah, ini plus 48. Nah, itu soal aslinya ya semua ya. Harusnya itu gitu ya. Oke, kita back sini lagi tadi ya. Berarti nanti di sini X min 6, X min 8 kan tadi dijumlah min 14 kalau dikali 48. Ya, itu baginya sesuai dengan soalnya ya. Nanti pertama kita cari X ketika nilainya 8 dulu kali ya. Nah, ini diketahui di soal. Berarti nanti H8 ya. Karena kita punya HX di awal. H8 itu artinya P8 dikali Q8. P8 dikali Q8. Nanti P8 nilainya di soal min 9 ya diketahui. Kalau Q8 itu 3. Berarti min 9 kali 3. Itu hasilnya min 27. Kalau yang kedua ketika X-nya 6. Berarti H6
adalah P dikali 6. P6 maksudnya dikali Q6. P6 itu di soal tadi 7 ya. Diketahui 7 kalau Q6 min 5. 7 kali min 5 itu min 35. Jadi habis di sini baru kita lanjut ke eliminasi ya. Eliminasi tujuannya mencari sisa dari HX ya. Mencari sisa dari HX. Bentuk HX-nya di sini nanti adalah PX tambah Q. Yang pertama kita punya X-nya 8 tadi. Ketika X-nya 8, kita masukin X-nya 8 ke sini. Berarti 8P tambah Q sama dengan min 27. Di soal sudah ada deh hasilnya ya. Kalau X-nya 6, berarti 6P tambah Q sama dengan min 35. Kalau dikurang, Q-nya coret. 8 kurang 6, 2P sama dengan, nah untuk ini min 27 dikurang min 35 itu 8 ya. Berarti P-nya nanti adalah 4 ya. P-nya 4, maka nanti Q-nya tinggal pilih salah satu substitusi ya. Nanti kalau disubstitusi ke salah satu persamaan, 4-nya, misalkan ke persamaan pertama, nanti akan dapat jawabannya itu min 59 G-nya. Kalau ke persamaan kedua juga sama jawabannya ya. Nanti juga hasilnya adalah min 59 juga. Berarti kesimpulannya untuk sisa soal ini HX ya. HX sisanya adalah sama dengan 4X min 59. Ya, jawaban nomor 11. Satu lagi, nomor 12-nya masuk ke tema faktor. Kalau teorema faktor itu dia nilai sisanya 0 ya. Nanti. Nah, ini kita udah punya faktor kuadrat. Ini kalau kita faktorin dia jadinya 2X tambah 1, X tambah 1 ya. Karena kalau dikali kan 1 tuh ya. Terus kalau di 2 kali 1 kan 2, 2 tambah 1, 3X, terus depannya 2. Ini faktornya nih. Yang udah ada diketahui bahwa 2X tambah 1 dan X tambah 1 adalah faktor dari ini. Berarti dia nanti sisanya bakal 0. Nah, karena kita punya M dan N, berarti masing-masing kita substitusi ke sini, nanti kita eliminasi di akhir. Ya, ini modelnya kayak soal tadi di awal ya. Nah, ini pertama kita masukin dulu kalau X-nya min setengah ya. Ini namanya teorem faktor. Berarti nanti nilainya M gitu ya, dikali min setengah pangkat 3, tambah 5 kali min setengah kuadrat, min 3 kali min setengah, min N, itu nilainya 0. Nah, ini kalau dikaliin, min 1/8M ya. Min 1/8M, tambah 5/4, tambah 3/2 karena min ketemu min N sama dengan 0. Supaya angka yang nggak pecahan kita kali 8 semua. Jadinya M min 8N gitu ya. Ini pindah ruas kan ini 8 dibagi 4 kan 2 ya. 2 kali 5 10. 10-nya pindah ruas jadi min 10 gitu ya. 8 bagi 2 4 kali 3 12. Jadi min 12 ya pindah ruas. Berarti persamaan satunya nanti dapat M min 8N sama dengan min 22. Itu yang pertama. Yang kedua kita masukin kalau X-nya min 1. Sama juga nanti sisanya bakal 0 ini ya. M min 1 pangkat 3 ditambah 5 kali min 1 kuadrat dikurang 3 kali min 1 min N sama dengan 0 karena faktor ya. Berarti ini min M, min N ya, ada N juga tadi sebelah sini. Min M, min N, ini tambah 5 tambah 3 sama dengan 0 ya. Ini berarti kalau misalkan pindah ruas, berarti M tambah N sama dengan 8. Nanti kita elim ya. Kita elim kedua persamaan itu ya. Itu ada M tambah N sama dengan 8. Dan satu lagi M min 8N sama dengan min 22. Ini kita kurang ya. Supaya ini bisa kita coret. Gitu. Kita cek dulu ya. Ada yang salah tadi.
Oh iya, ini salah nih. Ini maksudnya min ya tadi ya, harusnya min M ya. Dilupa ini di min ya. Ini berarti min M min 8N kan ya. Ini ada min lagi berarti ini. Berarti ini harusnya ditambah ya, bukan dikurang tadi ya. Oke, ada kesalahan tadi harusnya min M ya ini ya. Min M. Karena kan min 8 kan minus ya. Berarti nanti jadinya 1 tambah min 8 min 7N sama dengan 8 kurang 2 itu min 14. Jadi N-nya adalah 2 ya. N-nya 2, nanti dapat M-nya ya, kalau di susi-susi M-nya itu 6 ya. M-nya 6, N-nya 2 gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kita lengkapi fungsinya nanti N, M, dan N-nya udah dapet ya. Berarti kesimpulannya nanti fungsi yang sudah komplitnya ini dihapus aja ya. Jadi M-nya 6, N-nya 2 ya. Berarti fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 3x min 2 ya. Tadi N-nya 2 ya gitu. Nah ini kita cari faktor lain, berarti satu faktor lagi ya. Kita udah 2 faktor tadi ya. Ini langsung pakai Honda aja enaknya ya. Karena kan dia sisanya udah pasti 0 tadi ya. Pertama kita coba bagi dengan tadi, kita tulis lagi, kita tulis ulang faktornya tadi 2x tambah 1 dan x tambah 1 yang sudah diketahui di soal ya. Berarti pertama kita hitung dulu aja yang min setengah ya, k-nya. Ini udah pasti 0 ya nilainya. Berarti 6 dikali min setengah min 3 tambah 5 itu 2 kali min setengah min 1 tambah min 3 itu min 4 kali min setengah 2. 2 kurang 2 adalah 0 ya. Nah, nanti berlanjut lagi gitu ya. Min 1 gitu ya. Berarti 6 dikali min 1 itu min 6. Min 6 tambah 2 min 4 kali min 1 4 kurang 4 0. Nah, ini jangan lupa tadi ada A ya. A-nya kan 2 nih ya di soal ya. A-nya 2, ini kita bagi 2, kecilin. Berarti jadinya 3 sama min 2. Berarti faktor lainnya ya adalah 3x min 2. Saja sama kayak nyari hasil bagi ya. Ini 3x min 2 ini adalah faktor lainnya berarti semuanya ya. Jadi kalau dicari nanti sisanya ketika dibagi oleh 3x min 2 maka dia sisanya pun juga 0. Maka karena 0 dia merupakan termasuk dari faktornya gitu. Ya, demikian untuk pembahasan kisi-kisinya. Semoga bermanfaat. Kalau banyak paham mohon dimaafkan. Semoga lancar ulangannya buat semuanya. Baik 11.1 maupun 11.5. Selamat sore dan menjelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.